Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum berkiasa, santriwan santriwati pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah Jumat 31 Maret 2023 tepat di hari ke-9 Ramadan 1444 Hijriah. Kembali lagi program Zona Islami Spesial Ramadan. Sore hari ini disiarkan langsung dari pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Mulai jam setengah 5 sore sampai menjelang berbuka nanti, kita akan bersama-sama kaji kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin, pengasuh pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Untuk jadwal adzan maghrib sore hari ini tepat di jam 17:41. Anda bisa simak terus 96,8 PKS FM dalam program Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini yang didukung langsung oleh RSUD Dr. Diska Tulungagung dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Marilah kita bersama-sama kaum berkiasa simak kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Zona Islami Ramadan, kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Kita sampai kepada hikmah yang ke-11 dan yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmatul Hadiyah Asyar. Hikmah yang ke-11. Qala radhiyallahu anhu, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, minan nas man yaktafi bil isyarah anit ta'yin wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'arifki walain wa minhum man la yujdi fi illa ta'nif wa man lam yantafi bidha wala bidhaka fahuwa minasyaiton walihaula arba'ah amsalun minal bahaim. Dalam hikmah yang ke-11 ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan bahwa tipe manusia itu berbeda-beda. Setidaknya ada 4 golongan manusia dalam memahami. Yang pertama, minan nas, sebagian dari manusia itu man yaktafi bil isyarah anit ta'yin. Sebagian dari golongan manusia itu ada manusia yang cerdas, manusia yang limpat. Dia itu sudah bisa mengerti cukup dengan isyarah, cukup dengan isyarat, anit ta'yin, tidak butuh kepada penjelasan. Ini orang yang luar biasa, orang yang sangat cerdas, lijudati fahmi wa dzakaihi. Jadi ada tipe orang pertama itu cerdas sekali, sehingga dengan bahasa isyarah itu sudah bisa paham, tidak perlu penjelasan. Ini ada orang yang seperti ini. Wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'arifki walain. Tetapi golongan yang kedua, manusia itu di bawah orang yang pertama tadi.
Golongan yang kedua adalah man yahtaju ila tasrih, orang yang membutuhkan penjelasan. Orang yang membutuhkan penjelasan tetapi ma'al rifqi wallen, dengan disertai sikap lemah lembut dan santun. Jadi ada orang yang tipenya itu kalau isyarah saja tidak paham, isyarah, bahasa isyarah tidak paham, belum paham. Dia akan bisa paham dengan tasrih, dengan penjelasan, namun penjelasan yang ma'arifki wallen, yang disertai dengan sikap lemah lembut dan santun. Artinya ada tipe manusia seperti ini, dia bisa paham lek dijelaske, nek isyarah tok mboten paham, tapi nek dijelaske kemudian cara menjelaskannya dengan santun, dengan lemah lembut, maka ini baru paham. Itu ada orang yang tipenya seperti itu. Ini pun juga masih kategori yang baik. Lalu yang ketiga, tipe manusia yang ketiga bagaimana? Wa minhum man la yujdi fi illat ta'nif wa takhshin. Manusia yang ketiga itu adalah manusia atau orang yang tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan cara yang keras. Lek carane lemah lembut ndak paham dia, tapi baru lek dikerasi paham. Itu ada orang yang tipe seperti itu. Man la yujdi fi illat ta'nif wa tahshin. Manusia yang ketiga itu adalah orang yang belum dapat mengerti, ya, kecuali dengan cara-cara yang kasar. Oke, dengan cara yang kasar. Kalau dengan cara isyarat tidak paham, dengan cara yang lemah lembut tidak paham, baru paham dengan cara yang taknif keras, dengan cara sing kasar baru paham. Ada tipe orang yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, yang keempat ini adalah orang yang paling buruk, orang yang sifatnya seperti syaitan, kata Imam Haddad, yaitu bagaimana? Waman lam yantafi bidza wala bidzaka. Tipe orang yang keempat niku isyarat ndak paham, dengan sikap lemah lembut ndak paham, dengan keras juga tidak paham. Ndak paham ini. Maka kata Imam Haddad, fahuwa minasyaiton. Maka golongan yang keempat ini termasuk ini ya wis seimbang dengan syaitan ini. Walihaula al-arba amsalun minal bahaim. Nah, kalau tipe empat orang ini bisa dicontohkan, bisa dimisalkan, maka kalau misalkan napa niku terjadi pada hewan, keempat tipe orang seperti ini, maka pertama, tipe orang pertama bagaimana? Tipe orang yang pertama yaitu orang yang sudah bisa mengerti dengan isyarah, saking cerdasnya, gitu. Itu bisa mengerti perintah hanya dengan isyarah saja. Maka famasalul awal masalud dabah al-mudhallalah tastaghni an antul jimaha au tadribaha. Perumpamaan orang yang pertama, orang yang sudah bisa paham dengan isyarat tanpa butuh penjelasan secara detail, itu adalah sifatnya seperti nopo? Seperti seekor binatang yang telah dijinakkan. Binatang yang telah dijinakkan itu mungkin digerak-gerak nih titik ngoten mawon langsung paham. Tastaghni an antul jimah, sehingga dia ndak butuh nopo? Ndak butuh diikat, ndak butuh ditaleni, dikendaleni irunge nih kok, ndak butuh au tadribah, apalagi dipukul.
Meskipun tanpa dipukul, tanpa dikendaleni, tanpa diikat, dia sudah bisa berjalan. Mungkin dengan bahasa isyarat. Nah ini hewan yang seperti ini, hewan yang telah dilulutkan, ya, hewan yang telah dilulutkan. Kemudian wa masalusani, perumpamaan orang yang kedua. Orang yang kedua itu nopo yahtaju ila tasrih ma'arif kiwalen, yaitu akan bisa berjalan kalau dijelaskan, tapi jelaskannya itu dengan sikap yang santun dan lemah lembut. Maka perumpamaan orang yang kedua itu masalud dabah allati taktafi bil khitam dunad darab, yaitu seperti kalau binatang niku sudah bisa jalan nggih, bisa dikendalikan hanya dengan khitam. Khitam niku napa niku kendali, hidungnya dikendaleni, itu sudah cukup, dia tidak akan berot, tidak akan kabur. Dunad darbi, tidak butuh kepada dipukul. Jadi tanpa dipukul, cukup dikendaleni, cukup diikat, dia sudah nurut. Itu tipe orang yang kedua. Kemudian tipe orang yang ketiga, orang yang ketiga itu bisa paham kalau dikerasi. Maka sifat daripada orang yang ketiga, dia baru bisa paham kalau dikerasi dengan napa niku, dengan agak kasar. Maka tipe orang ketiga niku masalud dabah allati la tastaqimu illa bidarb wazajar, yaitu seperti hewan itu ndak bisa jalan, ora gelem mlaku lek ora tiga pui, ora dipecuti niku. Baru lek dipecuti, digerak-gerak netok napa niku kendaline, keluwe, lek cara sapi niku enten keluh. Keluh tok digerak-gerakkan keluhnya itu ndak bisa jalan. Tapi kudu dipecut. Lek dipecut rodok banter baru jalan. Ada orang tipe seperti ini. Artinya dia bisa jalan kalau dikerasi. La yujdi fi illa ta'nif wa takhshin. Tidak bisa paham, tidak bisa jalan kecuali dengan cara yang agak keras. Kalau hewan ya seperti bisa berjalan koyok sapi, koyok dokar, apa nggih, sapi untuk dokar itu kan ada pasangan sapi nih. Kadang sapi lek digerak-gerak tok ndak jalan, baru dipecut baru jalan loh. Ada orang yang seperti itu tipenya. Kalau dia disampaikan dengan agak keras baru dia paham. Kalau dengan bahasa isyarat tidak paham. Kalau dengan bahasa yang lemah lembut juga tidak paham. Baru dengan cara yang keras dia bisa paham. Ini ada orang yang seperti ini. Kemudian masalur robek, adapun sifat daripada orang yang keempat. Orang yang keempat niku dos pundi? Orang yang keempat itu lam yantafi bidha wala bidhaka. Bahasa isyarat ndak paham, dijelaski dengan cara yang lemah lembut ndak paham, dikerasi dipecut ya ora paham. Maka kata Imam Haddad fahuwa minasyaiton. Maka orang yang tipenya seperti ini, kerasi dengan cara yang halus ndak paham, dengan cara sing keras ora paham, maka sifat orang yang seperti ini tak ubahnya seperti setan. Ini kalau terjadi pada hewan, perumpamaan orang yang keempat itu seperti apa? Masalud dabah, seperti seekor hewan allati in khotom taha au dorob taha izdadat nufuron, seperti hewan liar itu. Hewan liar niku lek umpama dicekel, mungkin akhirnya mergo hewan liar dicekel dikurungi nggih. Kemudian dicedeki mlawayu dhek
wabur. Arep ditaleni, wes meronta-ronta. Kemudian umpama dikablek ya, dikuablek, dipecut malah berat itu. Lah ini artinya orang yang paling sulit ini ya. Oleh karenanya kita jangan sampai jadi orang yang nomor 4. Kalau orang yang paling baik itu ya setidaknya orang nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu dengan bahasa isyarat. Misalnya ya mungkin hujan. Contoh misalnya hujan terus kemudian lantai masjid misalkan ada genangan air mergo trocoan, mungkin cukup dengan isyarah iki teles. Ngono wis paham, langsung enek sing ngresiki. Wah, harus dibersihkan. Wah, ini orang cerdas ini. Hanya dengan bahasa isyarah. Oh, teles lantainya. Lantai ini teles, masjidnya teles. Oh, langsung paham. Golek ngresiki. Nah, ini berarti orang yang pertama, orang yang paling hebat itu yaktafi bil isyarah anit ta'yin. Tidak usah dijelas, Kang resi ono iki, tidak usah begitu. Cukup lantai ini teles. Cukup, langsung paham. Langsung golek alat untuk membersihkan. Itu contoh mawon. Kemudian atau misalnya ya lantainya kotor. Berarti kan perintahnya apa? Konnya nyaponi. Ning bahasa nyaponi ora usah dionekne. Kok reget ya lantai ini misalnya. Kok reget lantai ini. Ngono langsung sing wis paham tek ngono. Langsung golek sapu. Tek. Wah, orang hebat ini. Tapi kalau ndak bisa jadi orang pertama, setidaknya jadi orang kedua. Orang kedua ini bahasa isyarat ndak paham. Karena memang orang yang bisa bahasa isyarah, cukup dengan isyarah tanpa penjelasan itu adalah orang yang paling cerdas itu. Hanya dengan bahasa isyarah. Misalnya kalau rame nggih. Misalnya seorang guru ketika dia mengajar, muridnya nek sing rame lalu dikedepi. Hanya bahasa begini. Ini apa ini ya? Hanya bahasa begini. Lah ini sudah langsung tek, berarti itu meneng. Berarti kalau dengan bahasa isyarat ini sudah bisa memahami, hebat orang itu. Muridnya pintar-pintar berarti. Cerdas itu, karena bahasa isyarat saja sudah bisa memahamkan. Tapi yo enek murid yang tipenya itu napa? Bahasa isyarat ndak paham, butuh diomongi, Kang, ojo rame. Baru meneng. Tapi yo enek sing duablek bisa paham lek digetak. Kang, ojo rame misalnya begitu ya. Ini contoh. Ada yang seperti ini dan seterusnya. Lah ini makanya Imam Haddad ini menjelaskan kepada kita tipe berbeda-bedanya tipe manusia. Dan ini kenapa beliau menyampaikan ini, tujuannya nanti kalau kita ingin dakwah di masyarakat kita, ingat masyarakat niku tipe nih macam enek sing kelas A nomor 1, enek sing kelas nomor kali, enek sing kelas nomor 3. Maka kita harus pas cara menyampaikannya. Mudah-mudahan ini merupakan isyarah bahwa kita kalau diberikan ilmu ini oleh Allah Ta'ala, maka kita akan jadi juru dakwah yang sukses. Amin, Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkiasa FM. Kiam Perkiasa, Anda masih menyimak Zona Islami Spesial Ramadan. Marilah kita bersama-sama kembali simak kajian Kitab Hikam Al-Hadriyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Jadi dalam hikmah yang ke-11 ini intinya Imam Haddad memberikan satu ilmu kepada kita bahwa tipe manusia itu macam-macam, bukan satu warna. Tipe orang di dalam memahami, tipe orang di dalam memahami, tipe orang di dalam kecerdasan ini berbeda-beda. Enten tiang niku memang orangnya cerdas,
sempurna kecerdasannya, sehingga umpama dia hanya dijelaskan titik mawon langsung paham dan iso njlentrehke. Ada yang begitu. Ada yang tipe butuh dijelaskan secara detail namun dengan cara-cara yang santun, cara-cara sing apik. Enek sing butuh dijelaskan dengan agak kasar. Dan yang keempat, tipe yang paling buruk niku ndak bisa dijelaskan sama sekali wis. Ndak ada manfaatnya penjelasan, baik isyarah, baik dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang kasar, tidak bisa sama sekali. Makanya kita harus mengerti keadaan ini, tujuannya apa. Nanti kalau kita menyampaikan, misalnya kita dakwah kepada orang seperti itu, ini kita bisa napa niku menyesuaikan. Oh, ini saya harus pakai cara yang ini, saya harus dengan cara seperti ini. Oh, ini murid-murid saya ini, kalau misalkan seorang guru nggih, oh murid-murid saya ini mahasiswa. Lek mahasiswa iki wis pinter-pinter, ora patek butuh napa dijelaskan sak jelas-jelase. Mungkin hanya dengan bahasa isyarat mungkin dia akan bisa paham. Dan seterusnya. Oleh karenanya kita niki kedah ngertos tipe manusia seperti ini. Nggih. Dengan harapan kalau kita menyampaikan ilmu tepat sasaran. Kalaupun toh kita mengajak kebaikan, itu pun juga akan tepat sasaran. Sebab memang di dalam dawuh yang lain ini senada bahwa manusia nggih, ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu ing dalem katai itu seperti makanan. Ilmu dan amal ing dalem katai itu seperti makanan. Tidak semua makanan bermanfaat untuk si A, tapi tidak semua makanan madorot untuk si A. Ada makanan yang bermanfaat untuk si A dan ada makanan yang madorot untuk si A. Kemudian si B juga begitu, ada makanan yang cocok untuk si B, tapi juga ada makanan yang membahayakan si B. Tidak sama. Manusia juga sifatnya beda-beda. Ada yang ibaratnya kalau seperti makanan, kalau manusia itu ada yang seperti darah tinggi. Darah tinggi, tipe orang yang darah tinggi. Ada yang tipe darah rendah. Itu manusia. Jadi harus pas nanti. Ini Imam Haddad mengajari cara dakwah kepada kita. Pahami, ilmu itu enek sing posisine seperti sate, enek sing posisine seperti timun, jangan kangkung. Nggih. Lah orang wong sing bakal nampa ilmu ini ada yang dia darah tinggi, enek sing darah rendah. Maka bagi orang yang darah tinggi, orang yang tipenya darah tinggi, maka kita harus pas memberikan ilmu kepadanya. Ojo kok paringi ilmu sing sifatnya koyok sate. Lah lek wong darah tinggi kok paringi sate, kira-kira piye? Mlebu rumah sakit. Wong darah tinggi kok dulang napa rawon, gule, ya. Lalu sate, ya kira-kira mangke bar mari maem sate langsung mlebu rumah sakit. Ora pas. Ilmu itu seperti ing dalem katahe seperti makanan, enek sing sate, enek sing koyok timun. Ilmu itu orang yang akan menerima ilmu juga begitu. Enek sing darah tinggi, tipe darah tinggi, enten sing tipe darah rendah. Nah, orang yang darah tinggi hendaknya kalau kamu ingin memberikan ilmu kepadanya, mengajaknya suatu amal, ajaan dengan ilmu atau amal yang seperti timun. Kalau darah tinggi diparingi timun, cocok napa mboten? Cocok. Darah tinggi diparingi semangka, cocok mboten?
Cocok. Darah tinggi diparingi napa? Jangan kangkung. Cocok mboten? Cocok. Pas ini. Tapi orang yang darah rendah, kalau kita ingin dakwah kepada orang yang darah rendah, berikan ilmu atau amal yang seperti sate. Lah, disinilah kalau orang darah rendah diparingi sate niku apik napa mboten? Ya apik. Apik. Tapi lek darah tinggi, orang yang darah tinggi kita beri sate, itu ndak cocok. Bukan berarti sate ini elek, mboten. Ora pas, ngoten lho. Mboten pas. Malah ora apik, malah jadi elek, mangke mlebu rumah sakit wong darah tinggi kok diparingi sate. Ini loh. Kemudian orang yang darah rendah mestine sing apik diberi ilmu atau amal yang sifatnya seperti sate. Lah kok darah rendah diparingi semongko entek telu. Kira-kira bar mangan semongko entek telu langsung lemes nglentruk nggih. Munyer dauranu roksi, sirai mubeng, kelemun mlebu rumah sakit. Lah disinilah pentingnya kita memahami. Makanya Imam Haddad itu memberikan gambaran manusia, orang yang ketika dakwah mengajak kepada umat, ketika dia bisa memetakan jenis-jenis manusia ini. Oh, kalau kepada orang kelompok si A ini tipenya begini, berarti saya harus menyampaikan ini. Oh, kepada masyarakat yang sana, oh tipenya begitu, dia itu tipenya begitu, berarti saya harus menyampaikannya seperti ini. Lah itu loh ya. Jadi mboten kenek kita dakwah kepada orang itu kok digawe puwodo. Mboten saged. Kalau mungkin kita dakwah, misalkan kita mengajar kepada pelajar, mahasiswa misalnya, ya mungkin yang kita sampaikan adalah dengan bahasa intelek, bahasa napa niku keilmuan, ora patek koken cerita. Tapi kalau kepada masyarakat wong awam-awam, tukang ngarit, tukang matun, tukang buruh, tandur, maka kalau sistem kita memberikan ilmu disamakan seperti kepada mahasiswa, kira-kira mung domblong tok, kadang maka butuh rodok napa diparingi guyon, agak bahasanya agak sederhana dan seterusnya. Ini yang dimaksud ya. Makanya tipe manusia itu intinya bermacam-macam. Maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nate dawuh, kalimun nas ala qadri uku lihim, sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Siapa yang kamu hadapi? Siapa yang kamu hadapi? Kalau kita menghadapi orang ya, orang yang tipenya itu darah rendah, maka berilah ilmu seperti sate. Tapi kalau kamu menghadapi orang yang tipenya darah tinggi, maka berilah ilmu atau amal yang tipenya seperti kangkung, seperti timun, semongko. Insya Allah dengan begitu ini akan sukses dakwah menika. Ini adalah suatu gambaran kalau kita dakwah. Nah, kemudian ini sekarang kita kembali di samping ini, kalau dakwah kepada orang harus melihat itu. Tapi sekarang coba kita renungkan dari 4 golongan ini, kita itu tipe orang yang seperti apa? Kita awake dhewe niku lho. Ini masuk golongan sing pertama, orang yang cerdas luar biasa, hanya dengan isyarah tok iku wis bisa paham, wis iso melaku. Atau dengan tipe yang kedua, butuh dijelaske baru bisa kita paham, atau butuh dikasari baru kita bisa paham, atau belas awake dhewe niku ora ndak paham, meskipun dengan lemah lembut, dengan kasar ndak paham. Atau kita menjadi tipe yang mana? Maka kita berharap mudah-mudahan awake dhewe jadi tipe orang yang pertama,
tipe orang pertama itu hebat. Jadi delok lingkungan sudah langsung bisa paham. Oh, masya Allah, iki masjid, iki madrasah, ya, iki kok bacek, kok akeh regete. Lah kalau tipenya orang yang pertama langsung paham, meskipun tanpa diperintah langsung napa? Golek sapu karepe dhewe diresiki. Iki tipe orang yang dengan isyarah itu sudah bisa paham. Sama seperti kalau misalkan di depan kita ada jalan yang berlubang. Di depan kita ada jalan yang berlubang, kita tahu iki lek ora napa niku lubangnya diilai, lubangnya diuruk, nanti khawatir dadekne napa wong sing liwat malih tiba. Maka kalau kita jadi orang tipe yang pertama, orang yang hebat, wis ora usah dikongkon, kita sudah akan tandang mesakne. Iki biasanya diliwati wong, iki mengko lek kenek napa ndadekne kejeglong, akhirnya wonge tiba mesake, ya wis tak uruke. Subhanallah, ini tipe orang yang pertama, orang yang hebat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Ta'ala tipe manusia-manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkiasa FM. Kiam Perkiasa, marilah kita bersama-sama kembali simak kajian Kitab Hikam Al-Hadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anamusin. Semoga ya, kita teruskan kajian Hikam Al-Hadiyah. Sekarang kita melanjutkan pada hikmah yang ke-12. Al-hikmatu as-saniyah asyar, hikmah yang ke-12. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, in syi'ta antakuna khurran, in syi'ta antakuna khurran fatrukulla amrin illam tatruku ikhtiyaran tarok tahu ittiraron. Imam Haddad mengatakan, in syi'ta antakuna khurran, jika kamu ingin menjadi seorang yang merdeka, jika kita ingin jadi orang yang merdeka, merdeka yang sesungguhnya, bagaimana? Fatrukulla amrin, fatrukulla amrin, maka tinggalkan segala sesuatu yang membebanimu. Tinggalkan segala sesuatu yang membebanimu. Jika kita ingin jadi manusia yang merdeka atau manusia yang bebas, maka bagaimana? Fatrukula amrin, tinggalkan segala sesuatu yang membebanimu. Illam tatruku ikhtiyaron taroktahu ittiraron. Jika engkau tidak bisa meninggalkannya secara sukarela, ikhtiar, jika kamu tidak bisa meninggalkannya secara sukarela, maka tarok tahu ittiraron, maka tinggalkanlah dengan cara yang dipaksakan. Ini dalam hikmah yang ke-12. Ini Imam Haddad menjelaskan kepada kita semuanya hakikat orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu bukan hanya orang yang bebas dari penjajahan, boten. Ya, itu juga merdeka nggih. Tetapi orang yang merdeka yang sesungguhnya, merdeka yang sesungguhnya itu apabila kita itu tidak terikat dengan makhluk. Kita tidak terikat dengan makhluk. Makanya kalau kita ingin jadi orang yang merdeka yang sesungguhnya, fatrukula amrin, fatrukula amrin, tinggalkan segala sesuatu yang membebanimu, yang membelenggumu, tinggalkan. Kalau kita tidak bisa meninggalkan secara sukarela, ya terpaksa kita tinggalkan dengan paksaan. Nah, sesuatu yang harus kita tinggalkan itu apa? Wahia umurud dunya wa ashabuha wa syahawatuha. Sesuatu yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lepas,
itu adalah keterikatan kita dengan dunia, harta benda, kesenangan dunya. Kesenangan dunya. Walidha qala Ibrahim bin Adham, oleh karenanya Syekh Ibrahim bin Adham beliau mengatakan al-khurru man kharaja anid dunya qabla an takhruja minha. Ibrahim bin Adham mengatakan orang merdeka yang sesungguhnya niku adalah orang yang keluar dari dunianya sebelum dunia meninggalkannya. Artinya ini merupakan napa nggih, kita diajak oleh Imam Haddad menjadi manusia yang merdeka. Artinya manusia yang merdeka itu kita hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Jadi ora enek beban-beban yang lain selain daripada penghambaan kita kepada Allah. Ini kita kalau bisa ini jadi orang top, jadi wali nih kalau bisa ini. Jadi para wali-wali Allah begitu. Para wali-wali Allah itu meninggalkan keterikatan hatinya dari selain Allah, dilepas semuanya. Yang ada hanyalah napa niku ketergantungan hatinya kepada penghambaan kepada Allah. Maka dikatakan wal khuriyah hakikatan khuriyatul qalbi kana anna ubudiyah annal ubudiyah hakikatan ubudiyatul qalb. Jadi merdeka yang sesungguhnya itu adalah merdekanya hati. Merdekanya hati tidak terikat dengan siapapun, tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat DNA napa niku istilahnya ketergantungan kepada dunia tidak ada. Lah, dari dawuh ini kita diingatkan dalam sebuah hadis ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan ta'isu abdud dinar. Enek wong niku kawulane dinar. Ta'isu abdud dinar. Abdud dinar kawulane dinar. Itu hidup. Ta'isu abdud dirham, enek sing dadi kawulane dirham, enek sing ta'isa abdul khamisah, kawulane weteng. Kawulane napa? Perut. Dadi kawulane perut. Ta'isu abdul khamilah, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau diberi dheweke seneng muji-muji, tapi kalau tidak diberi dheweke pegel ngelok nih. Itu sifatnya orang-orang yang ndak merdeka ini. Ada yang abdud dinar. Makanya podo-podo menungsani manusia itu ada orang yang dia sudah merdeka. Merdeka itu artinya tidak terikat dengan napa dunia, tidak terikat dengan makhluk, tidak sama sekali. Dia bebas dari makhluk. Dia hanya butuh penghambaan kepada Allah saja. Ini orang yang mulia ini. Entah kita, kalau kita mungkin belum bisa sekarang ini ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa, amin. Mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari keterikatan menjadi budaknya harta. Kita mudah-mudahan suatu saat dibebaskan Allah hati kita dari budak perut. Sebab ada orang yang itu manusia tapi jadi budak perut. Pokoknya lek wis napa niku diberi sesuatu yang mengenyangkan perut, wis tandang ra karu-karuan. Wis pokoknya napa dia rela menjadi budaknya orang yang memberinya. Itu ada yang meskipun dengan meninggalkan napa niku ibadah kepada Allah, dia tidak peduli, sing penting dia akan menghambakan diri kepada orang yang membayarnya. Nah ini berarti dia itu menjadi budaknya perut, budaknya harta dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Imam Haddad memberikan satu nasihat. Ini memang diomongne penak tapi dilakoni angel niki. In syi'ta antakuna huron, nek kita kepingin jadi orang yang merdeka, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, karepe ngono lho. Nek kita kepingin jadi hamba Allah yang sesungguhnya, maka
Kita jangan sampai terikat dengan makhluk, jangan. Tinggalkan semua perkara yang membebanimu. Soalnya kadang enek wong niku napa? Mestine arep ngibadah ning Gusti Allah, dadak dheweke niku diperintah majikannya ndak boleh ibadah. Wah, berarti dia itu ndak merdeka orang seperti ini. Buktinya apa? Dia ingin ibadah kepada Allah ndak bisa. Okay. Atau bahkan orang yang diperbudak oleh hartanya, sehingga orang ini krono sibuk ngurusi bondone, sibuk ngurusi bisnis, sibuk ngurusi bondone, akhirnya dia enggan melakukan ibadah. Arep sholat lho ndak iso. Arep sholat iki rumangsane ora enek wektu. Lah kalau aku repot iki, bisnis aku repot iki, ya gitu. Aku repot niki. Kalau saya sholat, lah engko sapa sing nunggu bisnisku iki? Dan lain sebagainya. Lah sehingga orang seperti ini sebenarnya bukan hamba Allah, tapi hambanya napa? Hambanya dunia. Jenenge Abdul Dinar, Abdul Dirham. Ngoten. Dia itu diperbudak oleh hartanya. Sehingga lek wis ngurusi jaga duwite, jaga bondone, kadang dia itu arep ngibadah niku lho, ndak sido, ndak iso. Misale enek wong arep budal ning masjid, wedi. Wedinya ngopo? Wedi lek bondone dicolong maling. Arep budal ning masjid, jamaah. Arep salat tarawih ning masjid, ora sida. Lha nyapa ora sida ning masjid? Lah kula mengki lek teng masjid engko sanuke nek maling mlebu ning omahku. Engko sanuke bondoku dijupuk maling. Loh, akhirnya dia ndak jadi ibadah ning masjid. Ketahuilah, orang seperti ini sebenarnya dia itu budaknya harta, bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah akan ditinggal, yang penting dikunci, lawangi dikunci, ada pengamanan, selesai dipasrahke Allah, dia ibadah kepada Allah, wong aku ki kawulane Gusti Allah. Tapi nek kawulane bondo, ndak iso ngoten niku. Kadang ngoten. Kadang ngurusi bisnise, nyambut gawe gitu. Nyambut gawe repot ngurusi bisnise. Wektune salat, dhek mikir, lah lek tak tinggal salat engko piye iki, sapa sing ngurusi iki? Nah, akhire dheweke ora salat, mboten salat. Ndak salat gara-gara ngurusi bondone. Maka orang seperti ini loh, ini bukan orang yang merdeka yang sesungguhnya. Dia itu hakikatnya masih menjadi budaknya harta. Dia belum bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Makanya awake dhewe ayo pilih dadi budake bondo apa hamba Allah. Kita ingin jadi hamba Allah atau hamba harta? Kalau kita ingin jadi hamba Allah, memang orang yang mulia itu adalah orang yang bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Maka kalau kita ingin jadi hamba Allah, berarti keinginan kita itu mulia betul. Derajat yang paling tinggi itu adalah ubudiyah. Derajat menjadi hamba Allah. Merasa kalau kita itu jadi hamba Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, di Isra dan di Mi'raj kan, Allah Subhanahu wa taala menyebut Kanjeng Nabi dengan titel termulia beliau. Apa? Titel termulia beliau adalah seorang hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, tapi bi abdihi. Ini menunjukkan apa? Derajat paling tinggi di sisi Allah adalah derajat kehambaan. Semakin kita menyadari kita hamba Allah, maka di situ loh derajat kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, nek awake dhewe bener-bener pengen dadi kawulane Gusti Allah yang sesungguhnya bagaimana? Ojo sampai enek perkara sing ngalang-alangi kita ngibadah ning Jangan kita
melakukan sesuatu yang sesuatu ini bisa menghalangi kita ibadah. Jangan. Kalau misalnya kita butuh nyambut gawe misal, silahkan bekerja, tapi golek penggawean sing ora ganggu ibadah, sing boten ganggu ibadah kepada Allah. Enek penggawean tapi ndak iso salat, jangan ditempuh, jangan dipilih. Enek penggawean tapi poso ra iso, lho jangan dipilih. Berarti pekerjaan ini menjadikan kita budaknya harta. Kalau kita ingin jadi hamba Allah, kalau kita butuh pekerja, silakan bekerja, tapi pilih pekerjaan yang tidak mengganggu sholat kita. Pilih pekerjaan sing boten ganggu poso lan ibadah kita datang Allah. Niscaya dengan begitu kita akan jadi orang yang merdeka sesungguhnya, kita jadi hamba Allah yang mulia. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum berkiasa, sebelum kita akhiri Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini dengan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah, kita tutup dengan doa dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kesimpulan dari dua hikmah ini, yang pertama ya, dalam hikmah yang ke-11 itu Imam Haddad menjelaskan tentang macam-macamnya tipe manusia. Jadi manusia itu, masyarakat itu tidak satu warna, tapi bermacam-macam. Oke, kalau bisa digambarkan keadaan manusia, ada yang darah tinggi, ada yang darah rendah, ya. Ada orang yang kelasnya top, jenius, dengan bahasa isyarah saja sudah bisa paham. Ada orang yang bisa paham kalau dijelaskan, tapi dengan sikap yang lemah lembut. Ada yang modelnya orang itu bisa paham kalau dijelaskan dengan kasar. Tapi juga ada yang paling buruk, ya kuwi wong sing ra kenek dijelaske. Dijelasne kasar ndak bisa, halus apalagi ndak bisa. Maka mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala orang yang pertama, amin. Dijadikan Allah orang yang mulia, hanya dengan bahasa isyarah kita sudah bisa paham. Kalaupun toh belum paham, jangan sampai kita keluar dari tipe orang yang kedua saja. Kemudian juga kalau kita ingin dakwah kepada masyarakat, kita harus tahu masyarakat itu tipenya bagaimana. Tipe darah tinggi apa darah rendah. Kalau tipe darah tinggi, baru kita memberikan ilmu yang cocok untuk darah rendah. Kalau orang masyarakat darah tinggi, kita beri ilmu yang cocok dengan tipe orang yang darah tinggi. Itu harus pas. Ini hikmah yang ke-11. Hikmah yang ke-12 ini mengajak kepada kita, kalau kita ingin jadi orang yang merdeka sesungguhnya, artinya kalau kita ingin jadi hamba Allah yang sesungguhnya, maka jangan sampai ada perkara dari dunia ini yang bisa menghalang-halangi kita ibadah kepada Allah. Tinggalkan semua perkara yang menghalangi kita ibadah kepada Allah. Niscaya kita akan jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah jadikan kita hamba Allah yang sesungguhnya. Amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkiasa, semoga kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah sore hari ini dalam program Zona Islami Spesial Ramadan bisa memberikan keberkahan bagi kita semua dan bisa menambah kekhususan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Untuk jadwal adzan maghrib 9 Ramadan 1444 Hijriah tepat di jam 17:41. Simak terus
Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolango Tulungagung mulai jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka setiap hari selama bulan Ramadan bersama dengan Kiai Muhammad Anam Musin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolango Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkiasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.